Karena memang mulai beberapa waktu yang lalu kita melakukan ini apa namanya secara otomatis ketika yang bersangkutan ataupun produsen rokok ini cukainya sudah habis, kita tidak bisa ini apa namanya ataupun kuotanya sudah habis, kita tidak akan memberikan dia untuk ini apa namanya membeli lagi gitu, Pak. Jadi memang dibatasi berdasarkan kuotanya, Pak. Demikian, Pak. Kemudian untuk dari fraksi VKS atau PKS yang menanyakan jastip dan rokok ilegal masih marak. Kami ingin tahu bagaimana Bea Cukai mempersempit celah kebocoran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang Kepabeanan salah satunya adalah fungsi bea keluar adalah untuk menjaga pemenuhan kebutuhan komoditi di dalam negeri. Selain pengenaan bea keluar, ekspor sawit yang dikendalikan dengan pemberlakuan persetujuan ekspor dari Kementerian Perdagangan juga mendapatkan persetujuan dari ekspor dari Kementerian Perdagangan. Ini artinya bahwa untuk menjaga harga ini bahwa diharuskan ataupun terjadinya keseimbangan antara domestik dan untuk kebutuhan ekspor, tentunya dari Kementerian Perdagangan juga ada kewajiban dari produsen sawit ini untuk memenuhi dari DMO sehingga tidak terjadi kekosongan di dalam negeri. Bea keluar dari kenaikan sawit dan harga volume sawit di dalam negeri, harga minyak goreng juga belum stabil. Nah, tadi kami akan berkoordinasi dengan Kemendak dan Kementerian Perindustrian dan kementerian lain yang lainnya untuk memastikan kebijakan DMO ini terus berjalan, Pak. Jadi tidak apa namanya harus terus kita koordinasikan secara terus-menerus karena kebutuhan domestik juga dengan harganya sawit yang tinggi, kita juga nggak akan ngelos untuk ini apa namanya kebijakan ekspor seperti beberapa waktu yang lalu dengan ditemukannya turunan sawit yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan, itu juga sedang masih kita dalami ataupun kita tentukan bagaimana sebenarnya yang harus diinikan, apakah itu tidak dikenakan bea keluar atau dikenakan bea keluar, karena turunan sawit itu banyak, Pak. Hampir 120 lebih mulai dari CPO ke bawahnya, sehingga memang harus disederhanakan tata kelolanya sehingga tidak asal kita juga memberikan nol bea keluar itu, Pak. Untuk Bu Anies dari fraksi PKS, nah ini untuk realisasi bea keluar yang mencapai 24 triliun atau terjadi kenaikan sampai dengan 500%. Nah, ini bahwa target APBN tahun 2025 yang dirumuskan sejak Maret itu di adanya harga CPO yang bergerak dari rentang 780 US dollar sampai dengan 830 US dollar per ton pada kuartal 3 terjadi penaikan yang luar biasa, sehingga ini tentunya berpengaruh pada hasil bea keluar yang didapat oleh ini apa namanya oleh negara. Selanjutnya untuk mitigasi bagaimana untuk terus antara Dirjen Sep dan KL berkaitan mengingat penerimaan BK yang dipengaruhi oleh harga komoditas
di pasar global loh. Jadi makin ketika terjadi penurunan, kita juga harus mengantisipasi bagaimana langkah-langkah berikutnya. Yang ketiga, penerimaan cukai tumbuh tapi terkontraksi jika dinormalkan, yaitu sejalan dengan apakah Dirjen Bea Cukai sudah menganalisis pergeseran rokok ilegal. Tuh. Pergeseran konsumsi yang pasti Bu, sekarang ini masyarakat sepertinya sudah jenuh dengan tingkat harga rokok, sehingga yang penting mereka mulutnya ini Bu, apa namanya, berasap gitu. Jadi tidak memperhatikan apakah itu mahal atau tidak, yang penting mulutnya berasap Bu. Jadi sepertinya selama budaya ataupun kebiasaan masyarakat merokok, yang pasti akan terus merokok, walaupun sebagaimana gencarnya kelompok-kelompok yang anti rokok menyampaikan bahwa rokok ini membunuhmu, tapi selama budaya merokok itu masih terus berkembang, yang pasti itu masyarakat pasti akan terus merokok Bu. Ya. Berikutnya adalah yang berkaitan dengan kebijakan CHT, nampaknya belum efektif menekan produksi rokok. Seperti tadi itu Bu. Jadi walaupun kelompok-kelompok anti rokok ini apa namanya mengejarkan kampanye, tapi masyarakat masih suka ngerokok, itu pasti akan terus berjalan Bu. Yang mungkin kita perlu antisipasi ataupun kita kembangkan adalah bagaimana meningkatkan DBHC itu untuk kesehatan masyarakat Bu. Untuk fasilitas kendaraan listrik, ya, kebijakan insentif pada kendaraan bermotor listrik ini tentunya adalah merupakan kewenangan dari BKPM Bu, Badan Koordinasi Penanaman Modal Bu. Ya, jadi ketika Menteri BKPM menentukan itu diberikan insentif, ya Bea Cukai hanya menjalankan saja itu. Hambatan dalam rangka pemberantasan rokok ilegal, ya pertama faktor daya beli masyarakat yang masih mencari rokok Bu, masih mencari rokok murah itu Bu. Ya. Kecenderungan perokok merupakan masyarakat kelas bawah ini. Ya, tadi seperti saya bilang, yang penting masyarakat itu taunya mulutnya berasap, nggak memperhatikan merek, yang dicari juga harganya yang murah itu. Kemudian sosial kultural masyarakat, meningkatkan tarif cukai dalam rangka peningkatan pendapatan negara. Nah ini tentunya mungkin jalan keluarnya, tetapi dengan kondisi yang masyarakat sudah jenuh dengan gap cukai antara kelas 1, kelas 2, kelas 3, ini pastinya. Pak, mungkin karena ini udah semakin dekat